Halo semuanya, sebelum kita masuk ke videonya, aku mau kenalin ke kalian nih anggota-anggota kelompok aku. Yang pertama ada aku sendiri, Patricia Angelika Anggaya. Lalu ada Lintang Indah Sari, ada Angel Caroline, Prabowo Pangestu Haryadi, serta yang terakhir ada Vito Saputra. Halo semuanya, hai guys. Jadi hari ini tuh aku tuh lagi seneng banget karena rencananya aku hari ini mau ketemu sama teman-teman aku, sama teman-teman kampus aku yang dari Tangerang, yang dari Jakarta. Karena kan jaraknya masih deket sama aku. Kalian kalau misalkan mau tahu keseruannya, ikutin aku terus ya. Bye bye. Hai, jadi aku udah beres nih, aku tinggal berangkat aja. Oh ya, jangan lupa pakai parfum biar wangi. Ya iyalah, biar wangi, biar apa lagi? Bentar. Kalian lihat gak? Tuh. Kan ini air, kenapa pas dipencet bisa jadi buliran air? Kok gue penasaran ya? Tapi udahlah, gak penting. Yang penting, kita harus beres-beres daripada kita terlambat ya guys ya. Ini masih penasaran sih, cuman Yaudah. Kalau gitu aku jalan dulu ya guys ya, takut terlambat. Bye-bye. Udahlah, biarin aja. Cuma gak penting. Eits, jangan gitu dong. Itu penting tahu buat wawasan. Ya elah, parfum doang, kurang kerjaan banget sih. Apa salahnya sih? Udah deh, jangan so sibuk. Itu kan berguna juga buat masa depan. Well, hai semuanya, balik lagi sama aku di kelompok 7 TPB 29A, Institut Teknologi Sumatera. Kalian semua pasti sudah tahu bahwa video ini akan menjelaskan tentang research based learning mengenai auto major spray atau alat semprot. Sebelum kita masuk ke videonya lebih jauh lagi, aku mau ngasih tahu kalian nih, apa sih research based learning itu? Jadi, teman-teman, research based learning atau kita singkat saja dengan RBL adalah metode pembelajaran yang mengarah kepada aktivitas analisis, sintesis, dan evaluasi, serta meningkatkan kemampuan mahasiswa dan dosen mengenai asimilasi dan aplikasi pengetahuan. Research based learning yang akan kita lakukan pada video kali ini adalah mengenai auto major spray atau alat semprot sederhana. Hukum Bernoulli. Apa itu hukum Bernoulli? Mungkin teman-teman yang tahu jawabannya boleh di pause dulu sebentar videonya, jawab di kolom komentar lalu di play lagi videonya. Oke, hukum Bernoulli itu adalah hukum yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial. Nah, jadi teman-teman, salah satu contoh penerapan hukum Bernoulli ini adalah dinamika fluida. Sebelumnya aku jelasin dulu, dinamika fluida itu adalah bagaimana bisa sih jika suatu cairan atau suatu gas yang mengalir lalu akan menimbulkan suatu efek. Dan contoh dari dinamika fluida ini adalah auto major spray atau alat semprot. Alat ini nantinya akan kita buat pada video kali ini. Alat yang diperlukan adalah selotip, sebuah wadah, 2 buah sedotan, dan juga air. Langkah pertama yaitu kita harus menempelkan 1 buah sedotan di pinggir atau di tepi wadah dengan menggunakan selotip. Jika sudah, kita masukkan air ke dalam wadah. Pada percobaan pertama kita masukkan air sebanyak 220 ml. Setelah itu kita tiup sedotan yang telah ditempel dengan selotip dengan sedotan lainnya. Pada percobaan kedua, kita masukkan lagi air dan kita menambahkan sampai 440 ml, lalu kita lakukan dengan hal yang sama. Setelah itu kita tambahkan lagi pada percobaan ketiga sebanyak 660 ml. Dan yang terakhir kita masukkan air sebanyak 880 ml secara total dan tetap lakukan hal yang sama.
Jika terlihat kurang jelas, maka akan kami perbesar dan akan kami perlambat. Seperti ini. Auto measure spray tersusun dari pipa vertikal yang tercelup ke dalam cairan dan pipa horizontal yang terhubung dengan piston. Ketika pipa horizontal kita tiup, maka aliran udara akan mengalir dengan kecepatan tinggi melalui pipa tersebut. Aliran udara berkecepatan tinggi meninggalkan daerah tekanan rendah. Udara di atas cairan memiliki tekanan lebih tinggi yang dapat menarik cairan ke atas melewati pipa vertikal. Selanjutnya, cairan akan keluar melalui mulut pipa horizontal dan cairan akan terpisah-pisah menjadi buliran-buliran air yang bercampur dengan udara. Baik, berikut adalah penjelasan mengenai cara kerja auto measure spray dengan rumus fisika atau rumus hukum Bernoulli. Di sini ada diagram dari alat kerja yang telah kita buat tadi. Oke, pertama untuk fluida mengalir. Fluida mengalir kita bisa menggunakan hukum Bernoulli, di mana hukum Bernoulli itu mengatakan jika ada suatu fluida mengalir dari satu tempat ke tempat lain, anggap saja ini ya, dari satu ke dua, maka harus ada suatu kuantitas yang sama. Apa itu kuantitasnya? Kuantitasnya itu adalah tekanan, energi potensial, dan energi kinetik. Nah, yang ada di sini harus sama dengan yang ada di posisi kedua ini. Jumlahnya harus sama. Tekanan, energi potensial, dan energi kinetik. Ya, jumlah yang ada di posisi 1 harus sama dengan jumlah yang ada di posisi kedua. Nah, lalu bagaimana dengan aliran udara yang ada di pipa ini? Oke, kita anggap saja jika udara baru keluar, ini baru keluar dari pipa, sebut saja posisi 1, maka dia akan memiliki kecepatan V1 dan tekanan P1. Lalu udaranya akan mengalir ke udara bebas ya, mengalir keluar. Ya, dan dia akan memiliki kecepatan V2 dan tekanan P2. Nah, karena ini mengalirnya akan cukup jauh ya, oleh karena itu bisa saja ini kita sebut dengan keadaan atmosfer. Keadaan atmosfer. Tekanan di sini juga bisa kita sebut dengan tekanan atmosfer. Dan kecepatan itu mendekati 0. Nah, lalu apa yang menyebabkan air ini naik ke atas, mengalir ke atas? Ya, di sini itu kan tekanannya itu tekanan P1. Sedangkan di sini itu tekanannya itu adalah tekanan atmosfer. Atau tekanannya itu sama dengan P2. Ya, jadi tekanan yang ada di sini itu sama saja dengan tekanan yang ada di tempat jauh tadi ya, udara jauh tadi. Lalu tekanan P1 dengan P2 ini besaran mana? Menurut rumusan yang tadi ini, jika satunya diperbesar maka satunya lagi akan diperkecil agar jumlahnya akan tetap sama. Jika kecepatannya ini naik, maka tekanannya akan turun. Lalu bagaimana dengan H-nya? Nah, ini kan udara ini kan horizontal ya. Maka kita sebut saja di sini yang pertama itu H1 dan tinggi akhirnya itu H2. Maka kita bisa sebut saja ini sama aja ya, H1 sama dengan H2. Karena tingginya sama. Maka persamaan yang akan kita dapatkan akan menjadi seperti ini. Sudah, karena kan kecepatannya 0. Jika kita ingin mengetahui hubungan antara kecepatan dan tekanan, maka akan jadi seperti ini rumusnya. Oke, menurut saya dengan bahan yang sangat amat sederhana, menghasilkan alat yang sangat sederhana juga, namun sudah bisa menerapkan yang namanya dinamika fluida dan hukum Bernoulli. Selain itu, alat ini juga tidak bergantung pada atau tidak dipengaruhi oleh banyaknya volume atau
cairan fluida di dalamnya, namun bergantung pada kecepatan udara, tekanan, dan juga luas penampang. Contohnya, untuk pipa vertikal, jika pipa vertikalnya itu semakin kecil, maka gerak fluidanya akan semakin cepat. Dan juga sebaliknya, jika pipa atau sedotan vertikalnya itu semakin besar, maka gerak fluida juga akan semakin lambat. Sedangkan untuk pipa horizontal yang kita gunakan untuk meniup pipa atau sedotan vertikal itu, jika luas penampang pipa atau sedotan tersebut semakin kecil, maka kecepatan udaranya juga akan semakin kecil, sehingga fluida tidak akan bergerak. Namun, jika sedotannya ini atau luas penampang sedotannya ini juga terlalu besar, udara yang dibutuhkan itu akan melebihi dari kapasitas paru-paru kita. Oleh karena itu, sudah ada ukuran yang pas yang dapat menghasilkan buliran-buliran air atau yang bisa menyebabkan fluida tersebut bergerak. Seperti itu. Untuk kelebihan alat yang kita buat itu, pastinya alat dan juga bahan yang dibutuhkan tidak terlalu susah untuk didapatkan, harganya murah, serta cara membuatnya juga mudah. Walaupun alat ini hanya merupakan alat yang sederhana, namun menurut saya jika kita ingin menambah wawasan kita mengenai penerapan hukum Bernoulli, mengenai dinamika fluida, mengenai bagaimana caranya sebuah cairan bisa berubah menjadi buliran air, menurut saya alat yang kita buat ini, automated spray ini merupakan salah satu alat yang efektif untuk digunakan. Selain karena cara pembuatan yang mudah, setelah itu alat-alatnya juga murah dan juga mudah didapatkan. Dengan hal-hal atau kelebihan-kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi, kita sudah bisa belajar mengenai penerapan hukum Bernoulli, dinamika fluida, dan juga yang lainnya. Untuk kelemahan dari alat ini, pastinya karena ini dengan alat apa adanya, pastinya banyak sekali kelemahannya. Seperti tidak punya penutup, pasti airnya itu akan mudah tumpah atau mungkin bisa saja bocor, sedotannya patah, dan juga yang lain-lain. Serta menurut saya alat ini kurang jika digunakan untuk kegiatan sehari-hari, untuk kehidupan sehari-hari itu kurang. Kecuali jika saran dari saya, prinsipnya tetap digunakan, namun alatnya kita kembangkan lagi. Contohnya pengembangan dari alat ini adalah sebut saja parfum atau penyemprot baygon. Nah, jika sudah dikembangkan kan pastinya alat-alat tersebut bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu.